Presiden Joko Widodo optimistis perekonomian Indonesia pada tahun 2021 akan membaik pasca krisis ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2020. Salah satu strategi yang akan dilakukan pemerintah untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional adalah dengan mensukseskan program vaksinasi serta kedisiplinan semua pihak untuk tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi. Memasuki tahun 2021, saya yakin negara kita, Indonesia, mampu bangkit dan melakukan banyak inovasi. Pemulihan perekonomian setahap demi setahap telah membaik, mulai terasa di kuartal ketiga dan keempat tahun 2020 ini. Investasi baru mulai muncul yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan industri masa depan, sehingga peluang kerja akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah menjadi harapan segera tertangannya pandemi, sehingga tahun 2021 bisa menjadi tahun kebangkitan. Ekonomi ini kan tergantung kepada kepercayaan masyarakat terhadap kesehatan dan keamanan, sehingga masyarakat bisa meningkatkan mobilitas. Dan salah satu yang menjadi kendala dalam pandemi COVID ini kan mobilitas. Tanpa mobilitas kegiatan ekonomi tidak berjalan. Dan kedua, kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Nah, ini yang kita dorong karena memang terjadi shifting konsumsi yang semula ke lifestyle, sekarang kepada necessary item, necessary product, termasuk makanan, minuman, dan kesehatan. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini perekonomian Indonesia akan kembali positif tahun 2021. Tren positif ini antara lain ditopang oleh vaksinasi dan upaya-upaya pengendalian pandemi, kebijakan pemulihan ekonomi, serta agenda reformasi struktural. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Good morning Jakarta, good morning Indonesia, dan tentunya selamat tahun baru buat kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berharap di tahun 2021 ini kita semakin sehat, sukses, dan bahagia. Dan tentunya 2021 adalah tahun kebangkitan. Ya pemirsa, saya Doni The Kaiser dan itulah tema Morning Talk kita pagi hari ini. Presiden Joko Widodo optimistis perekonomian Indonesia pada tahun 2021 akan membaik pasca krisis ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini. Lalu bagaimana menjadikan tahun 2021 ini sebagai momentum kebangkitan Indonesia? Kita akan membahasnya. Sudah terhubung dengan kami Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani, dan juga ekonom senior yang juga seorang founder Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Henry Saparini. Selamat pagi Pak Haryadi dan Bu Henry. Selamat pagi Mas. Selamat tahun baru, semoga pagi, sehat dan sukses selalu. Baik, saya pertama ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, saya ingin tahu optimisme Anda menghadapi tahun 2021 ini seperti apa, Pak? Ya, pertama saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru juga untuk pemirsanya Berita 1 TV nih, Mas Doni. Terima kasih, Pak. Jadi kalau kita bicara masalah optimisme, ini kan memang selalu ada dua skenario ya. Skenario yang optimis dan skenario yang kita harus waspada berjaga-jaga. Nah kalau optimisnya itu memang dari semua persiapan yang kita miliki, yang pemerintah dan kita semua bersama-sama menyiapkan rencana itu udah sangat bagus ya. Kita udah punya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah juga sudah menyiapkan Sovereign Wealth Fund, ya, ini juga SWF kita nih juga luar biasa menurut pandangan kami karena memang ditujukan untuk portfolio investasi hanya di Indonesia gitu. Beda dengan Singapura yang Temasek yang memang mereka mempunyai portfolionya internasional ya, multi negara gitu. Nah kita hanya khusus Indonesia. Nah, jadi kalau kita melihat dari persiapan itu seharusnya kita memang akan menikmati kondisi pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik karena dipersiapkan Mas. Jadi kita ini bagusnya selama pandemi kita sudah menata terutama yang paling berat ini kan adalah Undang-Undang Cipta Kerja karena memang menyatukan
lebih dari 70 undang-undang ya dalam satu payung itu juga tidak mudah, dan itu meletakkan dasar-dasar yang memang selama ini menjadi hambatan untuk investasi. Dan yang paling menarik adalah kita mempunyai rencana yang sangat jelas untuk tidak hanya semata-mata pertumbuhan ekonomi ya, tapi juga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu dengan rencana penciptaan lapangan kerja yang masif, Mas. Nah ini juga penting nih, karena pertumbuhan ekonomi seperti yang lalu ya investasi tumbuh terus, tapi penyerapan tenaga kerjanya kan kecil, hanya dinikmati oleh sebagian kecil tenaga kerja formal kita. Nah ini ke depan ini yang menurut saya berbeda nih, jadi akan mempunyai suatu rencana yang lebih konkret, dan ini juga masyarakat sudah insya Allah ya terinformasi semua. Itu kalau yang optimisnya, Mas. Nah kalau yang pesimisnya nih kita harus jaga-jaganya. Ya kalau misalnya ya mudah-mudahan kita tidak terjadi ya, misalnya vaksinnya tidak efektif gitu ya, ternyata itu dari sisi penyebaran pandeminya terus meningkat. Nah ini yang juga harus kita waspadai. Jadi kalau menurut pandangan kami sih, kalau dari sisi positif itu udah luar biasa lah. Saya meyakini kita akan tumbuh cukup baik ya di tahun 2021 ini. Ya, ini optimisme tentu harus ada di setiap kita warga Indonesia. Tapi kalau pengusaha seperti Pak Haryadi mengatakan optimistis, dan Pak Jokowi juga sudah optimistis, Menteri Keuangan juga mengatakan hal yang senada, tentu kita lebih yakin. Dengan masuknya vaksin dan kita secara bertahap akan divaksinasi, Pak Haryadi, menurut Anda apakah optimisme itu akan mulai terasa di awal tahun, pertengahan, atau kita harus melalui awal sampai tengah tahun itu seperti kondisi 2020 dulu, tapi di akhir tahun baru kita mulai bangkit lagi, Pak? Kalau menurut saya ya, optimis itu akan terbangun mungkin ya paling cepat itu adalah 2 bulan. 2 bulan sejak vaksin itu disuntikan pertama ya, karena orang kan akan melihat ya ini perkembangannya gimana. Kalau nanti beritanya itu bagus, artinya memang dilihat dari penyebarannya itu akan turun, itu akan sangat luar biasa pengaruhnya. Dan menurut pandangan kami, ini kan emang vaksin ini diprioritaskan pada tahap awal itu untuk orang-orang yang sangat berisiko terkena COVID ya, Mas ya. Betul. Nah itu kalau boleh juga saya menyarankan, sebetulnya bukan itu saja, itu juga harus disasarkan juga kepada klaster-klaster yang memang sangat rawan bisa terpapar. Misalnya klaster yang padat penduduk, misalnya seperti itu akan terlihat sekali. Kalau nakes sudah pasti lah, karena kita juga sudah berjaga-jaga, tidak ada vaksinannya kan, protokolnya sudah sangat luar biasa. Tapi justru yang klaster-klaster yang kita duga itu akan menjadi sesuatu yang potensial berbahaya ya karena penularan, itu harus juga menurut saya itu diprioritaskan. Nah ini kan kita nggak pernah sentuh ke sana, Mas, itu sih masukan saya, karena kalau yang kalangan-kalangan tertentu, klaster-klaster yang memang sudah sadar terhadap bahaya ini, mereka sudah melakukan penjagaan terhadap dirinya. Jadi kalau kita mau lihat efektivitasnya itu sebenarnya menyasar pada justru kelompok-kelompok masyarakat yang memang mempunyai potensi penyebaran yang tertinggi. Ya, nah Bu Henry, pertanyaannya, kalau semua perangkat instrumen kemudian sudah disiapkan oleh pemerintah, apakah kalau di atas kertas kita selalu harus optimis? Tapi kenyataannya seperti apa, Bu Henry? Anda melihatnya nanti 2021 ini, bangkitkah kita? Ya, seperti tadi disampaikan bahwa optimis itu harus ada. Karena kalau tanpa optimisme kita kemudian tidak akan mencari jalan keluar ya, inovasi-inovasi. Tapi menurut saya memang ada 2 hal yang penting ya. Kita melihat 2021, tadi Mas Haryadi sudah sampaikan bagaimana kita menangani pandemi ini. Apapun itu adalah kunci. Apakah kita akan betul-betul bisa merealisasikan potensi optimisme yang akan terjadi di 2021 atau justru sebaliknya. Ya, karena kalau kita melihat memang vaksin sudah ada jumlahnya, tapi juga baru 3 juta. Kemudian juga ini dibagi dulu ke 34 provinsi. Jadi kalau tadi Mas Haryadi kan perlu tahu kalau memang ini ada 12 bulan untuk menyelesaikan vaksin, bagaimana kemudian implementasinya gitu kan. Nah itu akan sangat menentukan karena kita tidak bisa mengetahui siapa yang sakit dan siapa yang bisa menularkan, sehingga kalau itu
waktu untuk melakukan vaksin itu panjang, maka kekhawatiran itu yang menjadi catatan terbesar. Nah, kenapa kekhawatiran atau secure ini menjadi sangat penting, Mas? Karena sebenarnya kalau kuartal 3, kuartal 4 dikatakan kita lebih membaik, lebih optimis. Itu sebenarnya karena memang ekonomi kita itu kan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Dan pada kuartal 3, kuartal 4 itu stimulus ekonomi yang sifatnya adalah bantuan sosial itu sudah mulai berjalan. Nah, itu yang menyebabkan di kelompok bawah itu sudah mulai bergerak. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan konsumsi rumah tangga dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan retail itu masih ada gap. Karena apa? Sebenarnya penjualan retail ini didorong oleh kelompok menengah atas. Yang itu porsinya adalah hampir 80%, gitu ya. Nah, jadi kalau 80%-nya ini belum secure, seperti tadi Mas Haryadi sampaikan, mereka sudah menjaga protokol, tetapi tidak yakin keluar rumah itu orang lain itu juga sudah tidak bisa menularkan. Nah, ini yang akan menyulitkan kita karena 58% dari ekonomi kita itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Nah, bagaimana kemudian kelas menengah atas itu akan mulai spending. Tetapi juga bukan berarti juga harus kemudian memberikan 0% untuk penjualan kendaraan bermotor juga, karena yang kita harapkan adalah spending yang bisa menggerakkan ekonomi. Nah, itu yang menjadi catatan. Dan satu lagi adalah tadi Mas Haryadi sudah sampaikan bahwa stimulus itu sudah disiapkan. Ya, kalau menurut kami stimulus ini kurang detail. Karena stimulus ekonomi yang untuk menggerakkan sektor real ini belum dilakukan. Lebih fokus kepada menggelontorkan dana. Padahal menggelontorkan dana pun realisasinya juga baru 70% lah kira-kira, 73% gitu. Nah, yang kita perlukan adalah stimulus non-anggaran tadi, non-fiskal, non-finansial. Tetapi stimulus dengan menciptakan kebijakan ekonomi yang bisa menggerakkan. Jadi membuat linkage antara dana yang digelontorkan oleh pemerintah dengan kebijakan untuk menggerakkan sektor real, sehingga anggaran tadi pemerintah akan menjadi captive market. Gitu. Tidak hanya sebagai multiplier effect saja, tetapi juga sebagai captive market. Ya, ini menarik statement Bu Henry soal stimulus, tapi nanti kita akan pertajam di segmen berikutnya ya, Bu Henry dan Pak Haryadi. Kita akan rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, Good Morning Jakarta akan segera kembali sesaat lagi.